Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, tuan rumah ngonten, ngobrol inten. Bu Sri Mulyani sering berkata bahwa jangan lupa bahagia dan jangan lelah mencintai Indonesia. Di momen Agustus ini, kita selaku jiwa-jiwa muda bersatu, berpadu, dan kita bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Selain itu, saya juga pernah mendengar yang namanya Superman is dead. Selain itu, saya juga pernah mendengar yang namanya bukan saatnya lagi kita hanya menuai, tapi saatnya juga kita bertanam. Baik, untuk momen kali ini, mari kita dengar penjelasan dari pencipta quote tersebut, Bapak Eko Priharyanto Wibowo. Oh ya. Deal. Selamat siang Pak Eko Priharyanto Wibowo. Selamat siang Mas Ibnu Huda ya. Iya Pak, benar. Apa sekali. tadi? Ngonten ngobrol intens. Iya. Oke. Selamat siang Pak, bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, selalu bahagia Pak ya. Insya Allah. Baik, Bapak Eko ini selaku Kepala KPP Pratama Banjarmasin yang menciptakan quote seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan saatnya lagi kita hanya menuai, tapi waktunya juga kita untuk menanam. Baik Pak, sudah lamakah Pak Bapak di Banjarmasin ini Pak? Ini pertanyaan yang, tapi apapun ya, saya di Banjarmasin tuh SK-nya lupa aku Mas Ibnu. Cuman yang jelas saya ingat tanggal itu karena ini bulan belum ya, 16 September 2019 SK, dan seingat saya mungkin selisih 1 minggu deh saya nyampe sini. Jadi kalau dihitung tahun 19, 20, 21, 22 berarti tahun ketiga. Tahun ketiga Pak ya, tapi bukan berarti 3 tahun Pak ya? Belum. Okay. 16 September itu berarti 3 tahunnya kayak. Masih bulan depan Pak ya? Ini kayaknya memancing atau tapi ya 3 tahun itu bulan depan 16 September. Iya. Oke, nanti teman-teman yang mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga bagi penempatan bapaknya di sini silahkan. DJP berarti Bapak PNS pusat Pak ya? DJP ya pasti ya, karena mungkin saya terusin aja ya pertanyaannya, kalau kenapa PNS pusat atau apa. Baik Pak, silahkan. Yang jelas saya itu kuliah dulu di STAN. Dulu kalau sekarang mungkin dikenal dengan PKN STAN ya. Nggih. Dulu enggak. Kami ini STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu yang ada tahun pertama di Jurangmangu, tahun kedua, tahun ketiga di Purnawarman. Malah sebelumnya di Purnawarman. Mungkin teman-teman kalau yang muda nggak dengar ceritanya mungkin. Nah, saya tingkat 1 naik ke tingkat 2. Saya ini angkatan yang nggak punya adik kelas. Tingkat 1, tingkat 2 tidak punya adik kelas. Berarti 2 tahun sebelumnya ada vakum itu Pak ya? Bukan. Atau gimana? Ceritanya gini. Kenapa? Adik kelas ini masalah tempat saja sebetulnya. Oh, tempat. Dulu namanya STAN itu ada di Jakarta, di Purnawarman. Ya. Dulu prodi pajak itu di Malang. Prodi pajak di Malang. Prodi bea cukai itu di di Jakarta Rawamangun. Karena pusdiklatnya Rawamangun ya. Jaktim Pak ya. Kemudian prodi PBB itu ada di, saya lupa daerah Tebet itu namanya. Nah, kami terpisah-pisah. Nah, STAN itu pertama kali ada Jurangmangu. Tulisannya masih STAN dulu awal. Itu mulai dipakai 86. Kakak kelas saya setahun. Di situ hanya setahun. Di Jurangmangu. Di Jurangmangunya setahun, pindah ke Purnawarman. Nah, saya pun begitu. Setahun pindah ke Purnawarman. Di tahun 88 saya tingkat 2. STAN ini oleh Pak Sukanto waktu itu, saya lupa Pak Sukanto itu bukan direktur, kayaknya BPLK ya. Itu semua dikumpulin di situ.
Sehingga saya berangkat ke Purnawarman, adik-adik kelas saya selalu di Jurangmangu. Makanya saya angkatan nggak punya adik kelas. Tapi cerita tadi DJP, STAN itu dulu, seingat saya ya, itu disiapkan atau mulainya saya lupa tahunnya ya, karena dulu Stiken kalau nggak salah ceritanya, kemudian berubah jadi STAN. STAN itu disiapkan untuk mengisi pegawai di BPKP. BPKP Pak ya? BPKP, ngerti nggak BPKP? Iya Pak. Tahu kan ya? BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dulu zaman Orde Baru. Tahun lama berarti Pak ya? Tahun lama, jenengan lahir sudah reformasi kah? Saya lahir angkatan 95 Pak. Oh sedikit walaupun nggak kenal ya, sedikit walaupun nggak kenal karena 99 kan, reformasi. Nah BPKP itu diisi oleh STAN tadi. Kalau mungkin Mas Ibnu ini tahu, mungkin ada di JJP ada yang pakai NIP 74, tapi sudah nggak banyak. Itu sebetulnya NIP untuk BPKP. Kakak kelas saya 2 tahun masih 74, di atas saya setahun 74. Barulah angkatan saya itu ada NIP 06 Pak ya? 06 karena ya seangkatan saya itu 1 BPK, BPKP, Irjen seingat saya nggak ada, dan pajak akhirnya yang DJP itu 06. Makanya kalau pusat ya pasti pusat, karena dari dulu BPLK memang disiapkan untuk pusat. STAN disiapkan tadi dulunya untuk BPKP. Cuman BPKP itu berarti di atas saya 2 tahun itu, saya lulus 90 berarti 88 itu Kementerian Keuangan kurang. Nah Kementerian Keuangan kurang, akhirnya minta BPLK STAN tadi. Walaupun sudah jadi, kalau zaman saya tingkat 2 itu aku udah bikin lamaran. Melamar juga sudah melamar, tetap melamar. Diterima nggak Pak itu Pak? Ya, kalau nggak lulus prajab nggak diterima. Oh itu nggak semuanya akhirnya jadi pegawai negeri kan, pertanyaannya gitu ya. Kalau proses dulu tuh saya tingkat 2 itu ngelamar. CPNS dapat tukin ya kalau nggak salah. Cuman tukin saya masih 65.000 dulu. Atau 80% tukin seharusnya. Kalau CPNS 80% Pak. 80% ya, itu 65.000 saya ingat saya. Nah baru tingkat 3 kami prajab. Di situ baru ada PNS-nya di situ. Kalau nggak lulus prajab, otomatis ya enggak. Nah kalau pusat. Berarti dari tingkat 2 itu udah CPNS Pak ya? CPNS. Dari tingkat 2 ya? Tingkat 2. Oke, jadi tadi yang katanya nggak punya adik karena lokasi aja. Lokasi sebetulnya. Berarti Bapak tadi yang disampaikan tahun 90-an lulus STAN apa lulus SMA tadi? Lulus D3 STAN. D3 STAN. Aduh. Saya itu masih dalam bentuk proposal gitu Pak. Makanya jaraknya udah beda ya. Ya dunianya sudah beda. Mungkin nanti kalau tadi cerita, tadi pertanyaannya masih 1 itu kah atau sudah mulai nambah lagi? Baru 1 aja Pak. Baru 1 lagi. Saya ada banyak listnya ini Pak. Tenang aja Pak. Monggo. Kalau enggak nanti jadi maklum, kalau orang tua itu senengnya cerita kadang-kala remnya losdol. Itu udah lama Pak ya di DJP tadi Pak ya? DJP, dari awal saya DJP. Cuman bayangannya mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin Mas Ibnu berapa tadi? Kelahiran 95. Lulus STAN kah? Dari STAN juga ya? STAN juga Pak. STAN D1 STAN itu tahun 2013. Berarti saya 90 ke 2013 itu 23 tahun. Jangan bayangin kayak sekarang. Bayangannya gini. Saya lulus D3 jedut istilahnya, lahir langsung di DJP yang tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Saya SK itu sudah langsung, jadi waktu itu gini. DJP itu dulu sebelum tahun 84. Itu bahasanya adalah official assessment. Pajak yang dipungut ke masyarakat itu ditetapkan oleh negara. Ada pajak kekayaan, ada yang dulu PBB. Penghasilan kayaknya nggak, saya lupa ya, karena saya masuk sudah nggak ada cerita itu. Intinya official assessment.
Nah, kemudian reformasi awal itu tahun 84 dengan undang-undang tahun 84. Iya. Itulah istilah self assessment. Berarti dari situ Pak ya, dari 84. Dari 84 titik sebetulnya. perubahannya Pak ya. Undang-undang dipakainya, cuman kan dirapikan seperti sekarang. Mungkin dirapikan sekarang kan reformasi jilid keberapa gitu ya. Kemudian dirapikan unitnya. Nah, waktu itu saya masuk lahir di DJP, itu ada pemecahan dari kantor inspeksi pajak. Kantor inspeksi pajak. Yang di dalamnya dulu ada istilahnya itu unit pemeriksa, sama ada dulu lupa saya namanya, dinas luar, KDL, kantor dinas luar, dan unit pemeriksa itu ada di kantor inspeksi. Nah, itu dipecah. Inspeksi itu untuk pelayanan, saya di pemeriksaan. Jadi saya di UPP. Jadi saya nggak bisa memilih mau jadi apa. Saya datang itu sudah dapat, kalau sekarang namanya SP2, surat pemerintah pemeriksaan. Teknis-teknisnya Langsung nggak ada kenal saya, apa ya bahasanya, nggak ada kenal saya bagaimana melakukan pelayanan. Saya langsung jadi, kalau dulu pengawasan dan penegakan hukum. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan, lahir langsung jadi PNS Pak ya. Lahir Iya kan, nggak ada opsi kalau lain di DJP gitu ya? iya, kalau di DJP. Dari tahun tersebut sampai sekarang kan berarti lama itu Pak. Iya. Jadi apa yang membuat Bapak bertahan dalam jalur ini gitu loh? Saya mungkin sedikit mundur sedikit. Kalau itu kan tadi saya cerita masuk STAN. Iya. Kalau sebetulnya pada saat kita masuk STAN, mungkin kita sudah sadar bahwa kita akan jadi PNS. Iya. Atau teman-teman yang mungkin dari sarjana pada saat mau ngelamar ke Kementerian Keuangan, sedikit ini ya saya batasi saja, berarti siap untuk jadi PNS Kementerian Keuangan. Nah, kalau saya sebetulnya masuk STAN ya dibilang pilihan-pilihan, tetapi pilihan yang saya tidak bisa memilih. Dan itu saya cerita sama anak saya, kenapa gitu kan. Iya. Sebetulnya saya SMA di Jogja itu flashback kan ini ya, lama banget flashback nih ya. sedikit aja sebetulnya, sedikit aja. Muda. Bahwa Jogja itu kan nyaman ya. Iya Pak. Cuman kalau menurut saya sudah terlalu nyaman di Jogja. Saya harus keluar dari Jogja. Pilihannya adalah saya waktu itu pilihan A2. Saya pengennya sebetulnya dulu kehutanan. Kehutanan cuman hanya ada di mana dulu? Jogja, Bogor, dan Mula Warman kalau nggak salah. Dan saya nggak bisa milih semua karena berkaitan, mungkin saya bukan dari orang kaya. Saya dari orang biasa, kalau untuk mikir biaya agak berat gitu ya. Nah, saya kebetulan ada waktu itu yang menawarkan saya untuk ke Bandung. Sehingga saya ngambil, kalau sekarang apa SNMPTN gitu ya. Kalau saya Sipenmaru masih. Sipenmaru. Sistem penerimaan siswa baru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, saya lulus, saya langsung ke Bandung. Saya belajar di Bandung. Saya memang niat ke Bandung. Niatnya udah ke Bandung. Pilihan utama saya Bandung sebetulnya. Untuk studi Pak ya. Studi. Bukan dan karena itu Bandung cakep-cakep Pak ya. Itu baru sadar setelah saya sampai Bandung. Gitu. Tapi enggak, ini sekedar. Nah, saya niatnya Bandung, tapi bukan ITB ya. Karena saya dari A2, saya pengennya waktu itu ilmu tanah. Nah, dari Bandung itu pilihan, kebetulan teman-teman cerita, kita daftar STAN deh gitu kan. Berangkatlah saya ke Jakarta juga daftar STAN. Daftar STAN. Nah, pengumuman itu lebih duluan STAN. Lebih duluan STAN, saya diterima, jedut. Lolos. Kemudian langsung apa dulu namanya gojolokannya itu 3 hari itu. Iya. Ada semacam ospeknya itu 3 hari. Setelah ospek 3 hari baru Sipenmaru keluar pengumuman. Keluar, hasilnya diterima juga. Cuman itu tadi, kalau bahasa saya ke anak saya bilang, saya punya pilihan tapi saya tidak bisa memilih. Sehingga saya memilih menjadi STAN lah ya. Saya pilih STAN. STAN itu karena gratis dan sebagainya. Nah, dari situ sebetulnya tahun pertama, kalau ini cerita ya, tahun pertama masih goyang saya itu. Karena bayangin dari Jogja yang terlalu nyaman. Gitu di Jurangmangu yang waktu itu masih kampung. Jangan bayangin Jurangmangu sekarang. Jalan Ceger yang belakang itu kayak masih, kalau kami bahasanya dulu kayak sungai kering. Bener-bener tuh angkutan tuh hanya
bak di belakang dan orang pegang gini tuh loh. Ya, Nah, bak terbuka ya. bak terbuka itu tuan, jelek banget. Saya ingat tingkat 1 mau nonton di mana dulu yang pertigaan Ceger itu, jalan kami kalau malam. nggak ada cerita angkot itu kalau malam jalan. Nah, di luar kan 6 bulan semua orang tahu kalau stan kan DO gitu ya. Iya. Nah, gitu ada suasana yang memang saya sudah memilih, saya tidak boleh gagal. Iya. Karena nggak mungkin gagal, mau jadi apa lagi kan gitu ya. Mulai harus diselesaikan Nah, gitu ya. harus diberesi. Tetapi di sisi lain saya hilang kenyamanan bandingkan Jogja. Yaitu sebetulnya masalah. Ya mungkin kalau Mas Ibnu juga mungkin merasakan, tapi saya nggak tahu ya. Karena mungkin Mas Ibnu dari awal sudah memilih stan. Kalau saya pribadi Pak, saya dulu sebenarnya kan orang bilang itu kalau masih kecil cita-citanya apa, langsung ada poinnya gitu Pak. SMP juga gitu. SMA itu saya ditanya sama teman pengen jadi apa. Cita-cita saya dari dulu sampai sekarang yang masih ada tuh pengen jadi arsitek sebenarnya. Oh, oke. Sama mungkin. Iya, cuman kan karena mungkin saat itu ya peluang ada, cuma probabilitasnya itu ya kita cari yang peluangnya gede Pak ya. Saya waktu itu daftar di ITB, terus daftar di IPB juga, di perguruan tinggi di Jawa Timur juga, di Jawa Tengah juga. Karena dulu memang literasi saya kurang, kemudian ada internet itu tidak semudah sekarang gitu Pak ya. Dulu, apalagi zaman saya nggak ada ya, internet. Pengumuman tuh ada di email. Waktu daftar ulang lolos di salah satu perguruan tinggi politeknik di Jawa Timur di Malang, itu pengumumannya kemarin, saya bukannya tuh lusanya gitu Pak. Jadi di 2 atau 3 perguruan tinggi itu sama kasusnya. Saya kelewat membuka pengumuman. Terus akhirnya saya daftar di SNMPTN di perguruan tinggi di Surakarta sama yang di Bogor. Akhirnya yang di Surakarta lolos. Kemudian saya tuh cuman diajak temen, ayo dong, aku mau daftar stan. Saya tuh awalnya nggak ngerti apa itu. Ya udah temenin aja, daftar. Jadi kalau misalkan kamu lolos ya duitnya balikin, aku mau dari segala macamnya. Tapi kalau nggak lolos ya udah berarti bukan rezeki saya gitu ya. Ya udah, saya ya iseng-iseng coba-coba. Kami berempat satu kelas tuh dulu di SMA. Daftar waktu ospek di PTN saya izin untuk ya bukan izin, kabur saya Pak. Kabur buat ke Jogja, ke daftar stan itu. Ya, dekat KR ya, Krida Rakyat tuh ya, di Kalasan. Daftar situ dan nggak lama kemudian pengumuman bidik misi di PTN-nya lolos, itu hari Senin, saya ingat banget. Saya pulang ke rumah saya, Madiun saya Pak. Kemudian ngomong sama orang tua saya, bidik misi lolos gini. Jadi ada keringanan terkait biaya segala macamnya. Ya bersyukurlah. Terus kemudian hari Selasa balik lagi ke Solo. Hari Kamis malam jam 1 itu saya ditelepon bapaknya teman saya. Le, kamu sama anak saya lolos stan. Saya yang setengah sadar Kak, karena apa di Solo itu pulangnya malam ya kan, karena tempatnya enak, istilahnya apa ya? Ya karena negara kita merdeka, di Solo tuh gayeng banget gitu loh Pak. Ada budaya-budaya, ada semacam hiburan-hiburan di tempat kayak lagu-lagu, terus ada keroncong. Saya suka, kemudian nonton pulang tidur setengah sadar, terus ya udah akhirnya pulang malam setengah sadar gitu, telepon lolos. Saya nggak nyimpen nomor bapaknya tadi, ini siapa gitu kan. Terus kamu lolos sama anak saya masuk stan, nanti tiketnya kami beliin. Saya waktu itu ingat banget pertama kali naik bis jauh yaitu naik Kramat Jati. Mabuk saya Pak. Tapi didaftar ya akhirnya? Daftar. Itu udah lolos stan, daftar, kemudian mengajukan pengunduran diri dari bidik misi Solo. Sama, akhirnya ya milih itu jadi pegawai negeri. Jalan hidup saya, siapa tahu Tuhan mentakdirkan saya di situ dan lebih berkah di itu ya. Mungkin hampir sama. Saya itu tingkat 1 kondisi seperti itu, tapi masih ada rasa apa ya? Bimbang, galau. Enggak juga.
Pak, jangan sedih, Pak. Bukan sedih, cuman saya sekedar cerita ya. Memang kondisi waktu itu Ini ada kopi nggak? Kasihan, kopinya ini tamu ada agung. ada rasa, yaitu ternyata nggak mudah melepas kenyamanan waktu itu ya. Iya, benar. Tingkat 1 kelewat akhirnya, dan ternyata IP saya paling bagus itu tingkat 1. Tapi kalau saya cerita ke lainnya mungkin IP saya masih rendah juga dibanding ukuran sekarang, karena dulu ukurannya 2 poin alhamdulillah kan. 2 poin alhamdulillah. Oh, kayaknya kopinya sudah datang nih. Kita tunggu aja dulu kopinya deh. Aku bisa nyeruput dulu gitu. Minum lumayan seksi. Ya namanya seksi. Minum dalam bentuk Makasih. laki-laki. Pemeran pengganti. Inemnya cuti gak, Mas? Saya boleh minum dulu ya. Silakan, Pak. Anggap saja rumah sendiri, Pak. Santai, Pak. Kopi kapan Rabi? Oh, pantas dibilangnya apa? Nah, itu ya tadi cerita. Kemudian tingkat 2, tingkat 3 itu saya lalui. Tapi menurut saya, kalau saya bilang ya, tingkat 2, tingkat 3 saya kayak seperti hanya menggugurkan kewajiban. Oh, jadi bukan dari hati gitu. Bukan, masih saya apa ya? Kalau Pokok saya lulus bilang gitu saya kan? ingat dulu tingkat 2 itu disuruh keluar karena saya tidur segala macam lah. Itu ceritanya. Nah, berangkatlah saya akhirnya ke Mojokerto kan. Penempatan saya pertama Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto itu saya mungkin ya seusia jenengan lah. Saya berarti lulus SMA 18 tambah 3 sekitar 21 tahun. 21 tahun merantau di Mojokerto, Pak ya. Mojokerto. Lucu-lucunya itu kan masih bingung mau arahnya mau kemana. Cuman ya. Nah, dari situ kemudian saya cuman gini, kalau dulu lulus D3 itu saya prinsipnya gini, kalau wong Jawa. Orang Pasti, Pak, Jawa, Jawa itu kan ngomongnya gini. Bapak Ibu itu kan ngomongnya le sekolah. Iya. Kan gitu kan. Sekolah itu kan dulu ukurannya S1 kan. Iya. Ya kan, ukuran itu apa? Sarjana. Sarjana. Sarjana lah ukurannya, sarjana. Nah, waktu itu saya merasa saya D3. Belum sarjana, Masih baru diploma. sarjana muda. Kalau dulu saya nggak tahu, orang sekarang kenal nggak istilah sarjana muda? Nggak Ya, kenal ya? Mungkin teman-teman di sini juga nggak kenal, Pak, karena perbedaan Usianya udah usia beda karena memang beda dunianya jauh, Pak. semestanya udah beda tadi bahasanya gitu ya. Nah, sarjana, jadi tujuan saya hanya masuk balik ke D4. Ke D4 balik lagi D4 karena dulu biasanya dari BPKP itu lulus D3 nanti belajar lagi ke D4. Jadi Nah, alasannya tadi karena belum selesai sarjana sekolahnya, tadi ya? Sarjana. Akhirnya saya 2,5 tahun tes dan alhamdulillah masuk. Nah, setelah masuk itu saya kayaknya baru klik kebuka. Kenapa? Ketemu Kalau jodoh? saya sedikit bukan. Saya Yakin, baru Pak? sadar kalau jodoh dari 18 sudah punya pacar. Enggak, tapi ini nanti saya cerita. Itu habis ini, Pak ya, habis ini, Pak ya. Ya wes, habis ini ya boleh. Di situ saya baru sadar gini. Saya masuk D4. Di situ kan macam-macam, ya dari pajak, ya dari BPKP, ya dari BPK, kemudian ada dari Irjen. Dari mana-mana lah Dari ya. mana-mana. Di situ saya baru tahu BPKP kondisinya berbeda. Dulu yang dari tahun berapa ya itu ya? Itu BPKP itu dulu paling ditakuti. Kalau Dari sudah semua punya instansi kartu ya? hitam itu paling ditakuti. Cuman jadi berubah tahun-tahun itu. Saya masuk lagi itu sudah 93, tapi belum reformasi itu padahal. Masuk D4-nya ya. Itu tapi sudah beda kondisinya. Kemudian dari BPK. Nah, kalau mau jujur dulu tukin yang paling gede Kementerian Keuangan. Dulu. Cuman mungkin dengan tukin Kementerian Keuangan yang gede itu jadi beda pula. Teman-teman BPKP itu setelah kuliah dia ada kerja tambahan dalam tanda kutip ya. Kerja tambahan itu dia ikut audit di auditor eksternal dan sebagainya. Nah, di sisi lain di situ saya belajar karena pada waktu 2,5 tahun saya meriksa pajak. Itu memang namanya audit kan dulu kan kita akuntansi itu audit pemeriksaan. Dulu kan patokannya adalah laporan keuangan dan sebagainya. Nah, pada saat di pajak jadi beda. Karena ada unsur SPT yang kita periksa bukan laporan keuangan, SPT ini. Kalau mungkin bahasa akuntannya lebih susah adalah lebih repot
pemeriksaan laporan keuangan malahan. Bahasa akuntannya. Bahasa akuntannya seperti itu, dan itu lebih apa ya, kalau bahasa Jawa lebih ndaki lah, kalau bahasa Jawa itu lebih susah, memang jelimet lebih gitu ya. jelimet. Nah di situ saya jadi mulai lebih ngerti kenapa saya harus belajar akuntansi, kenapa saya harus belajar audit, kenapa saya harus belajar, ada ilmu hukum juga di D4 saya. Kemudian kenapa harus belajar pajak, kenapa harus belajar strategi, manajemen strategis ya dulu. Iya. Nah dari situlah saya baru sedikit jadi seorang PNS di DJP. Dan waktu itu sebagai pemeriksa, saya nggak tahu mau lari kemana, tapi masih pemeriksa, mindsetnya masih pemeriksa, memang butuh itu. Dan di situ saya juga mulai sadar, tidak bisa tidak, ini jalurmu loh. Jalannya gitu. Jalannya seperti itu. Nah, takdirnya saya jadi oke, sehingga mungkin kalau istilahnya itu berdamai dengan diri sendiri. menikmati, bersyukur di situ. Mulai bisa menikmati bersyukur. jalannya. Saya bilang bahasa lebih enaknya bersyukur. Kenapa? Tadinya saya berpikir jadi pegawai negeri bukan pilihan. Iya. Kemudian apalagi pajak. Waktu itu masih belum ada kebanggaan jadi orang pajak gitu. Kemudian kalau lihat teman BPKP seperti itu, loh, harusnya kamu bersyukur. Nah disitulah saya mulai banyak belajar ini, nambah ilmu dari teman-teman BPKP. Ada cerita gini, belum cerita-cerita yang di daerah. Saya dulu Mojokerto. Banyak sharingnya gitu Pak ya. Masih banyak teman-teman dulu yang ex Kupang, ex Jayapura, ex Toli-Toli, kemudian ada ex Kendari tahun itu loh ya. Tahun itu 90-an. Yang belum seperti sekarang, ada reels, ada story. Kita nggak tahu bayangan. Nah mungkin itu, sehingga memang dari kehidupan ini kita belajar, kita serap, kita ambil. Yang utama sebetulnya tadi syukur. Ternyata dengan ini memang jalannya seperti ini, bersyukur. Dan kita proses. Kalau dibilang pernah nggak berpikir untuk keluar? Pernah saya. Seingat saya di tahun 2013. Saya di titik tinggal melangkah. Cuman memang itu tadi, anak saya sudah dukung. Karena waktu itu saya ingat benar-benar DJP lagi di titik nadir. Di titik nadir itu kenapa saya cerita seperti itu? Saya ikut modernisasi pertama 2002. Yang teman-teman DJP pun pada melirik, Eko ini pemeriksa, masih pemeriksa dulu. Iya. Pemeriksa masuk ke modern yang dulu dengan gaji lebih nggak banyak gitu ya. Karena dulu beda, yang modern sama bukan modern beda. Masih bener nggak? Kita masih dicurigai sama teman-teman. Sama orang luar juga. DJP bikin waktu itu kantornya namanya LTO, awal-awal LTO. Bener nggak ini akan menjadi DJP yang bener? Nah 2002 kami bergerak dan alhamdulillah naik itu, kepercayaan naik. Masyarakat mulai naik gitu. Mulai Pak, naik yang sebetulnya. tadinya curiga, kemudian trustnya berangsur-angsur bertambah. Sudah mulai bagus sebetulnya. Dan saya pun mulai bangga di situ, sudah ngomong kalau ditanya nih kerja di mana? Pajak. Kantor pajak. Karena apa? Level gajinya bagus ya di situ ya, gitu. Kalau teman-teman sekarang dari awal udah seperti itu, bangga jadi orang pajak. Nah, 2007 saya itu kebetulan dicemplungke lagi, nggak punya pilihan lagi. Saya dicemplungke lagi menjadi yang dari fungsional, mindset fungsional. Fungsional tuh mindsetnya ngatur sendiri, kerjaan tuh ini sendiri. Pokoknya kita handle semuanya sendiri. Kita handle semuanya dengan resiko sendiri, dipindah glek jadi kasih di waktu itu pembentukan Direktorat Baru Intelijen dan Penyidikan. Yang tadinya bingung, saya intelijen dan penyidikan tuh apa? Ngapain? Kondisinya apa? Tapi di situ saya belajar karena itu baru. Di situ baru ada namanya IDLP, itu baru di situ. Nah, Undang-Undang 84 tadi 84. Geserlah dari 84. Pokoknya waktu itu saya pindah itu ada sedikit perubahan itu ke 2007 dan akhirnya ke 2009. Nah disitulah saya jadi berpikir waktu itu dari cerita LTO sukses membangun trust masyarakat. Kemudian semuanya dimodernkan. Itu seingat saya tahun 2009 ya atau 2007 dimodernkan semua. Jadi dianggap sukses nih, apalagi oleh IMF waktu itu kan setelah ekonomi itu ya, setelah resesi. Kemudian salah satunya kalau Indonesia pengen lepas, DJP harus benar.
DCP harus benar bentuk LTO modern. LTO dianggap benar 2002 ya, LTO awal itu 2002. 2007 semua modern. Ya benar, Inteldik berdiri itu sudah modern. Dan semua dengan konsep modern, token segala macam modern. Tambah bangga itu Pak ya. Sudah mulai bagus kan tuh, indah. Nah, saya mungkin sedikit cerita pada waktu saya di Inteldik. Saya itu pegang namanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Nah, waktu itu tiap tahun kami itu menerima sekitar 700 sampai 800 komplain itu Pak ya. Saking trustnya waktu itu ya sebelum Gayo, saking trustnya wajib pajak. Dia punya apa ya? Selingkuhannya ini diputus sama si yang punya duit ini. Iya. Itu ngadunya ke pajak. Kan kayak curcol gitu Pak. Istri kedua itu ngadunya ke pajak saking percayanya karena pajak bener pasti di pedang. Nah, tapi semenjak Gayus langsung dalam setahun paling 50-an. Turun Pak ya kepercayaannya Jauh karena banget. banyak pukulan-pukulan tadi banyak. Nah, di titik itulah tadi saya 2013 itu sempat tinggal melangkah. Cuman saya berhenti karena istri waktu itu. Istri itu ngomong begini. Saya tahu kalau kamu pindah, kalau secara uang pasti lebih. Cuman saya merasa saat ini aja dipajak. Waktu untuk saya sudah sedikit. Ya, karena kerjanya Apalagi padat ya Pak ya. Padat waktu itu memang ya kondisi di Inteldik itu kadangkala 24/7. Jadi di mobil itu saya selalu bawa anduk, selalu bawa perlengkapan mandi, selalu bawa baju ganti. Selalu ada itu karena bisa jadi malam itu saya nggak pulang. Mobil jadi rumah gitu ya. Kalau jadi rumah sih enggak. Nah, waktu itu hanya itu pesannya, kalau kamu pindah, saya percaya kalau duit mungkin bisa lebih. Tetapi waktu saya untuk saya nggak ada, semakin nggak ada dia. Waktu bapak untuk istri ya, untuk untuk keluarga paling nggak ada. Ya akhirnya mungkin itulah ya. Balik lagi kayak Mas Ibnu Huda yang kondang semesta tadi ya, bahwa kadangkala kita mungkin pada saat itu punya pilihan, tetapi pada saat itu juga kita tidak bisa memilih kan gitu ya. Atau punya pilihan dan akhirnya memilih, dan ya sudah, setelah kamu mempunyai pilihan, kalau prinsip saya, setelah Anda memilih, jangan lihat ke belakang lagi. Lihat ke depan, syukuri, perbaiki, menjadi yang terbaik. Bukan yang terbaik lah, insya Allah kita doa selalu untuk menjadi yang terbaik gitu aja. Itulah kalau sedikit cerita. Gantian sekarang minum. Silakan. Kopinya gurih sih Pak ini. Tapi Pak. enak nih Enak, kopinya. Gayo apel cider. Kita tidak disponsori ini ya. Oke Pak, jadi tadi alasannya untuk tetap di tempat DCP sekarang adalah karena istri tadi. Jadi berarti sekarang waktu buat istri banyak dong Pak? Kalau di sini saya bilang jauh lebih banyak nih. Iya, karena istri di sini. Karena saya pulang di sini itu hidup paling rutin. Istri saya sampai ngomong udah kayak bayi kamu. Waduh. Berangkat pagi jam Maksudnya 7. gimana nih Pak? Maksudnya gimana nih Pak? Anda jangan ketawa. Langsung kalau sama anak muda bayangannya kayak gitu. Jadi gini, saya berangkat jam 7, pulang itu oke lah paling malam pun paling jam 8 jam 9. Paling malam itu kalau menurut jam 8 jam 9. Waktu Sampai rumah makan, ngobrol, dong saya mandi. Saya kalau sekarang saya pakai minyak kutus-kutus tuh tidur nyaman. Buat pijet Pak ya. Nah, kalau dulu saya berangkat kantor itu setengah 6 pagi, pulang bisa jam 11-12 sampai rumah. Dan itu capek itu ya. Udah KO. Apakah Pak yang jadi istri itu adalah yang dari 18 tahun tadi Pak? Iya. Kenal di mana itu Pak? Itu teman SMA dulu. Satu sekolahan. Satu sekolah. Pernah satu kelas. Satu kelas. Satu seumuran berarti Pak ya? Seumuran. Nembaknya gimana? Itu ini pertanyaan dari peserta nih Pak. Kan kalau kita sebagai anak muda Pak menyukai seseorang ya kita bahasanya kita deketi, kita hitung probabilitas di accept atau rejectnya, kemudian kita gas dan. Aku takon, lu udah pernah nembak belum? Oh udah ya. Ini Pak. Oh, terbukti Pak. Saya terbukti Pak. Kalau dia yang nanya saya nggak mau ngejawab, belum terbukti ya. Ya sama, sebetulnya sama. Hanya dulu bedanya kami nggak punya telepon, nggak punya handphone. Jadi harus datang naik motor, kita jemput atau ngomong di rumahnya atau cari tempat di mana yang bisa ngomong enak. Oh, yang tenang Pak ya. Nah, bukan gitu. sepi loh ya, bukan sepi ya, tempat tenang ya. Oh gitu. Sama. Ya sama lah bahasanya mungkin.
Ya namanya juga jodoh Pak ya. Ya. Sampai sekarang. Anak berapa Pak? Satu. Usia? Kalau lebih 26 ya, 9 lebih duluan lahir dari Mas Ibnu, kelahiran 94. Oh, 9. 96 sorry. 96. Berarti 1 tahun di bawah saya Pak ya. Berarti Bapak sekarang di Banjarmasin ini lebih bahagia Pak ya? Kalau bahagia bisa dimanapun. Oh gitu. Kalau bahagia bisa dimanapun. Yang penting itu tadi konsepnya dari awal ya. Saya cerita tadi dari lulus SMA, kuliah, kemudian itu perjalanan panjang tadi. Kuncinya adalah satu, pada saat kita mungkin satu saat dalam hidup itu ada memilih, pasti memilih. Ada cabangan lah dalam hidup itu, entah tadi pilihan dalam jodoh misalnya, kemudian karir. Pilihan dalam karir, kemudian pilihan dalam sekolah dan sebagainya. Cuman kalau saya prinsipnya, karena pada saat memilih kita boleh panjang di situ untuk memilih. Cuman ya jangan terlalu lama juga kan gitu. Nah setelah memilih sudah ambil ini, anggap ini pilihan terbaik dan jalan. Resikonya itu saya bilang gitu. Setelah memilih apa ya, tangan mencencang bau memikul. Saya selalu ngomong begitu. Ini Pak ya? Iya. Bahwa itu Anda waktu itu memilih sudah nganggap yang terbaik. Dan itu Anda punya pilihan. Pada saat nanti di sepanjang perjalanan kok jadi kayak gini, kalau menurut saya bukan deh Andanya, kitanya harusnya. Pak Eko, pilihannya seperti itu ya, berat-berat opsinya. Enggak seperti kalian-kalian yang memilih bangun pagi atau cuti setengah hari. Iya kan? Kami nggak punya opsi untuk seperti itu. Ini Pak, kalau teman-teman saya itu opsinya cuma satu, bangun pagi atau cuti setengah hari gitu. Berbeda orang itu berbeda challenge-nya gitu. Sedikit saya cerita nih. Pada waktu saya pernah ada di Krik Palima, ada kalanya kita tuh jenuh, bosen. Ya. Ada kalanya waktu itu saya juga ngambil cuti aja sehari. Dan saya udah punya anak waktu itu ya, anak saya masih kecil sama istri saya. Waktu itu karena saya lulus D4, masuk itu juga pas anak saya lahir. Jadi kadang-kala saya ambil momen itu. Saya cuti sehari, pagi-pagi saya sudah niat tidak ke kantor, kan gitu kan. Saya berangkat sama istri saya ke Anyer, jalan, makan, habis itu pulang lagi, besok kantor lah. Ada kalanya kan suatu saat kita kan ada rasa itu ya. Jenuh, capek kayak apa ya? Istilah sekarangnya healing, Pak. Kalau mungkin istilah sekarang healing. Cuman ya itu pulang butuh waktu 1-2 hari lah. Cuman ya kalau sekarang dengan tiket pesawat murah, mungkin transportasinya bisa lebih mudah. gampang. Kalau dulu saya dengan ke Anyer aja sudah cukup itu. Atau mungkin jalan ke Ancol ya dulu. Itu sudah cukup. Di Banjarmasin sekian lama, hampir 3 tahun. Apa Pak yang membuat Bapak berkesan dan yang Banjarmasin itu ternyata seperti ini toh? Yang menurut Bapak itu is the best gitu Pak. Mungkin sedikit saya ngoreksinya bukan hanya Banjarmasin. Maksud saya gini. Saya di sini kebetulan promosi. Saya belajar karena mungkin saya sama lah, teman-teman ada juga. Mas Ibnu mungkin penempatan pertama kah di sini? Saya penempatan pertama itu di Barabai Pak. Oh Barabai, berapa tahun Barabai? 5 tahun Pak. Wih lumayan ya, 5 tahun kemudian ke sampai apal jalan-jalan sampai nah intinya gini Mas tempatnya Ibnu, Pak, bahwa di tempat manapun belajar. Kebetulan saya di sini itu promosi. Nah saya di sini juga belajar bagaimana cara, karena selama ini saya maksimal eselon 4 itu kan anggotanya paling banyak itu 10. Di sini saya baru merasakan anggota 120 gitu kan. Dari 120 itu saya harus belajar bagaimana saya memanagenya. Itu saya kira bukan hanya Banjarmasin ya. Di mana-mana. Jenengan nanti akan pindah, taruhlah nggak usah jauh-jauh. Mas Ibnu sekarang ada di Banjarmasin. Bukan, di apanya? seksi umumnya Suki. Nah nanti waktu mungkin kalau misalnya nih pindahlah ke seksi pelayanan misalnya, belajar lagi, kan gitu ya. Nah itu yang saya terapkan. Saya tidak pernah melihat kota kalau ini, tapi yang jelas saya ingat dulu pernah tahun 2000 saya ke Samarinda. 2000 saya ke Samarinda. Kebetulan saya senang mancing juga kan. Datang ke Samarinda yang saya beli pertama adalah pancing. Saya susurin sungai. Nah, kalau di sini saya bilang kalau Banjarmasin kebetulan Kebetulan saya itu ternyata dari tahun 2012
sampai tahun 2019 tiap tahun ke sini karena saya moto. Ada Saya bolong itu hanya tahun 2016 atau 17. ada komunitasnya gitu Pak ya? Bukan ada komunitas. Saya Gimana? memang ada dulu mungkin ada AR yang sekarang di Madia itu yang kalau saya kesini dia yang nemenin Oh. dan dia nyiapin trip. Kemudian saya bawa rombongan dari Jakarta. Liburannya ke sini gitu ya? Atau gimana Pak? Hunting sebetulnya bukan liburan, hunting foto. Saya datang ke sini memang hunting foto Sabtu Minggu biasanya. Hanya berangkat Jumat malam, nanti Sabtu Minggu pulang. Ternyata tiap tahun saya ke sini. Sehingga saya minimal sudah kebayang Banjarmasin. Nah, dari situ saya lebih fokus adalah itu tadi, bagaimana saya harus mengelola 126 sekarang malahnya di 126. KPP. Jadi kalau lihat kota mungkin sama lah, so-so saja. Walaupun tadi mengelola 126 sebagai kepala kantor saya juga harus mengelola wajib pajak. Iya. Nah, saya harus juga belajar bagaimana saya mempelajari kota Banjarmasin sehingga tujuan KPP Banjarmasin ini tercapai. tadi. Oke, terkait tujuan KPP Peta Banjarmasin. Dalam banyak sekali kesempatan Bapak itu sering mengatakan yang namanya Superman is dead. Iya, Saya iya, pertama kali Bapak berkata seperti itu saya terbayang jering, Pak. Serius gitu, Pak. Tapi di penjara, sekarang sudah keluar gitu kan. Iya. Maksudnya, saya kan nggak paham filosofi itu gimana artinya, Iya, iya, bagaimana penerapannya. Saya tahunya itu cuman ya SID ya jering. Sharing gitu ya. Sunset Tanah Anarki, lagu Bali. Jadi Superman bagaimana? is Dead itu tahun berapa ya? Band itu 2000-an lebih ya? 2000 awal ya. Sebetulnya itu hanya apa ya kiasan yang kebetulan melintas saja di kepala karena gini, saya prinsipnya begini. Kebetulan sebelum saya ke Banjarmasin, saya itu ada di unit waktu itu kantor pusat itu intelijen. Di intelijen itu kebetulan saya juga connect dengan mana-mana, connect dengan waktu itu ke BC, saya bikin bukan saya bikin. Saya bagian dari tim untuk jadi join. Di sisi lain di intelijen itu juga saya connect ke DJA. Kemudian ada beberapa yang mungkin bukan saya murni karena saya digalpot kan ada yang ops itu connect ke polisi. Kemudian connect ke BAIS, connect ke ini. Disitulah saya benar-benar saya banyak belajar waktu di situ. Belajar yang pertama, Probis DJP. Saya tahu Probis extend di situ, walaupun nggak utuh ya. Iya. Saya baru tahu benar Probis utuh data di situ juga. Saya baru tahu Probis anggaran juga di situ. Saya banyak belajar di waktu di. Nah, waktu datang ke sini, bayangan saya begini, dengan banyaknya Probis, Proses bisnis. dengan banyaknya kebutuhan DJP. Jadi, zaman saya pemeriksa, yang paling kita lemah hanya satu, data. Kayak kita nggak punya, berangkat ke wajib pajak itu hanya punya data SPT, tok. Datanya terbatas, Pak ya. Hanya terbatas, internet. Mana ada cerita internet di Tahun tahun-tahun itu. Kemudian saya ingat banget waktu itu saya bikin satu tulisan itu juga kekuatan DJP itu harusnya ada di data. Nah, kebetulan di 3 tahun di intelijen itu waktu itu kita ikut dalam tim pembentukan DIP, Direktorat Informasi Perpajakan, yang konsepnya dulu adalah Data Management Unit ya, DMU. Nah, di situ. Nah, disitulah baru nggak DJP. Kalau hanya ngomong DJP untuk mencari penerimaan yang targetnya sebanyak itu, DJP bukan Superman. Insan DJP gitu. itu bukan Superman. Nggak mungkin tanpa kerjasama dengan orang lain. Itu besarannya nih. Iya, iya. Nah, kalau dalam level kecilnya nggak usah jauh-jauh. Saya kepala kantor tanpa ada kerjasama dari pelaksana di posisi pelayanan misalnya, tidak ada trust, dia bergerak sendiri dengan caranya sendiri, dengan aturannya sendiri, atau oke lah berjalan dengan SOP tapi tidak meleng ke lainnya. Pokoknya tahu kerjanya beres sendiri ya. Itu juga nggak bisa. Karena pada saat saya di intelijen saya baru sadar itu
ada beberapa hal pada saat kita hanya mindset kita sendiri, walaupun menggugurkan kewajiban saya sepakat, atau mungkin juga dia sudah terbaik di situnya, tetapi pada saat tidak melengok probis yang lain, itu bisa diadu oleh WP. Dan itu ada satu kejadian dulu juga di sini dulu waktu awal-awal saya di Banjarmasin Utara, Mas ya. Makanya Masih saya utara, Pak ya? Masih Utara. Makanya saya selalu ngomong, apalagi untuk anak-anak muda lah ya. Dengerin wahai kawula muda. Muda. Monggo, Anda harus punya satu kebanggaan untuk diri sendiri, wajib. Satu kebanggaan. Kebanggaan diri sendiri itu wajib. Karena apa? Saya eksis, saya muncul, harus punya kebanggaan. Harus ada yang dibanggakan dari diri sendiri. Yang positif ya saya kira. Iya. Nah kemudian tetapi untuk bisa menjadi kuat, untuk bisa menjadi bagus, tidak hanya kemampuan yang dibanggakan itu sendiri. Contohnya lah Mas Benu mungkin sekarang apa namanya tadi, MC podcast terlucu di alam semesta. Fitnah itu, Pak. Tapi tanpa lighting yang bagus, apakah terlucu kalau wajahnya hitam? Iya kan? Tambah lucu, Pak, itu, Pak. Tambah lucu. Saya bayangin diri Tanpa saya. apa namanya ini sound yang bagus, Iya. tanpa yang bikin kopi ini bagus. Nah, Tanpa itu yang inem paling tadi, Pak, ya. sederhana. Nah, itulah Superman is dead. Karena nggak ada yang super di dunia, nggak ada yang bisa melaksanakan semua. Kita perlu sinergi, kawan-kawan. Nah, kalau di sini ada ya kolaborasi, mana nih? Kolaborasi. Teamwork, Pak. Gede, Pak. Teamwork yang gede, makanya di sini digedekan waktu itu memang pilihannya adalah teamwork. Salah satunya itu. Itu tadi ya. Jadi arti dari Superman is dead adalah kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus saling menguatkan, Sehebat saling apapun kita melengkapi. ya. Saling melengkapi. Terus kita harus bersinergi. Teamwork. Baik, Pak, ini kan pendengar podcast kita ini, Pak. Itu sangat universal, Pak. Jadi saran-saran untuk pendengar-pendengar yang rata-rata di usia-usia yang muda ya. Saran-sarannya, Pak, atau nasihatnya apa? Iya. Kemudian apa yang mereka perlu lakukan dari pengalaman Bapak yang banyak tadi? Wejangannya apa? Monggo, Pak. Mungkin bukan wejangan lah. Saya bilang saya juga masih belajar. Karena tadi hidup itu selalu dalam pembelajaran. Karena saya ingat banget dari zaman SMA itu saya kan seneng apa ya? Jadi kalau tiap malam Sabtu, malam Minggu, istri saya yang dulu masih pacaran nggak pernah saya apelin malah. Saya lebih mending di Merapi, Merbabu kayak gitu. Naik gunung. Oh. Jadi dalam perjalanan itu saya selalu ngobrol sama teman-teman. Ternyata dalam hidup itu ada satu titik misalnya, harusnya A ya. Misalnya apa ya, kita nganggep misalnya gelas ini kopi, ternyata kopi itu paling enak. Tapi waktu perjalanan kita minum teh, ada opsi lain. Nah, ternyata tidak cuman kopi yang enak, ada juga teh yang bisa seleranya kita masuk. Nah, saya melihatnya yang pertama, kita selalu belajar. Ya. Belajar. Cuman untuk belajar tadi kopi enak, berarti kita nganggep positif dulu. Oke. Pada waktu ada teh, pasti kopi paling enak. Belum tentu kan? Tentu. Kita coba ya teh ya. Ternyata berarti kok apa? enak. Positif juga memandang yang baru ini. Message yang ingin saya sampaikan, memandang semuanya tolong dari segi positif. Pada saat kita bikin pagar dulu, dia mau baik untuk Anda, untuk saya, kita sudah mageri diri sendiri, selesai hidup lu. Oke, iya. Kan gitu ya? Iya, Pak. Walaupun itu tadi kadangkala kelihatannya pahit atau kelihatannya sakit, tapi kadangkala rupanya itu yang jadi terbaik yang sebetulnya dikirim. Kadangkala begitu. Jadi saya pengen sampaikan itu tadi, satu, bahwa kita perjalanan itu belajar. Dalam belajar kita harus positive thinking. Positive thinking yang kedua. Nah, ketiganya tadi yang saya dari awal, syukur. Positive thinking dan syukur. Nah, yang terakhir yang saya juga masih dalam tahap belajar sebetulnya. Kalau saya bahasakan, mungkin saya selama ini juga ngomong, teman-teman harus cerdas emosional. Walaupun tadi sebetulnya belajar
positive thinking, Bersyukur. kemudian bersyukur tuh termasuk cerdas emosional. Cuman cerdas emosional tuh harus lebih besar. Salah satunya saya bilang tadi positive thinking, kemudian bersyukur. Yang ketiga itu sebetulnya adalah bagaimana cerdas emosional itu berarti mengatur diri kita sendiri. Mengatur diri Diri kita kita. sendiri. Jadi gampangnya gini. Ini untuk anak muda. Absen 7:30. Nah, Berarti ritme tubuh Anda harus disesuaikan itu. Klik. dihitung mundur lah ya. Nah, pada saat ritme tubuh Anda masih bangun jam 9, Aduh. saya bilang kecerdasan emosional Anda belum. Karena Anda belum bisa ngatur ritme tubuh. Ya kan? Iya, Pak. Kemudian yang kedua, ini contoh aja yang sederhana. Pada saat Anda masuk kerja atau dalam lingkungan, tetapi bahasanya bahwa masih memberikan suara atau memberikan memberikan nada negatif. Gangguan. Nah, semacam gangguan. itu. Kemudian kita juga meresponnya dengan negatif. Anda belum cerdas. Bayang nggak? Iya, Pak. Bayang ya. Iya. Karena apa? Kalau sudah ini semua dilaksanakan sampai titik ini, insya Allah bahagia selalu. Bahagia. Bahagia Jangan itu. bahagia. Lu bayangin ya. Gampangnya nih. Anda Mas Ibnu, sekarang tanggal berapa ini? 26. 26. Tanggal tua kan katanya. Oh iya, Pak. Taruhlah sekarang duit Anda nih tinggal 100.000 misalnya. Iya. Anda orang Gresula. Enggak bersyukur tadi ya, belajar. Tinggal 100.000 masih berapa hari? 4 hari 4 nih ya. hari. Nah, bagaimana mengelola? Pilihan banyak. Anda bisa belanja, ngekos atau ngontrak. Saya ngontrak, Pak. Nah, Ngontrak bisa sama masak teman-teman. misalnya gitu Bisa, ya. bisa masak. Sebetulnya bisa diakalin. Ternyata 100.000 lewat tuh, akhirnya sampai tanggal 1 jenengan. Bahagia enggak? Bahagia, Pak. Nah, Saya selalu bahagia. nah itu yang saya sampaikan. Sebetulnya ujungnya di situ. Saya Macam, Bapak walaupun ngomong bahagia juga saya bahagia. Susah, walaupun susah. Saya sendiri merasakan, saya itu kadangkala pernah, mungkin teman-teman juga nemenin ya, ketemu wajib pajak yang bikin emosional. Yang unik, Pak. Nah, Yang kadangkala unik ya. jadi naik itu emosi. Vut, Oke. berarti kita belum dewasa, belum cerdas secara emosional. Saya cerita mentor itu sampai ngadepin itu dengan tenang. Tapi saya belum nyampe, memang sebetulnya saya belum nyampe. Nah, saya berharapnya teman-teman ini masih panjang pembelajaran itu, tapi saya yakin bisa nyampe. Teman-teman Karena apa? sabar. Sebetulnya ujiannya beda sekarang. Kalau kami ujiannya dulu fisik, selalu fisik tuh ketemu, ngobrol, ya kan. Kemudian ya pada saat nggak ketemu ya sudah, saya paling-paling nonton, paling main Me time biliar lah dulu ya. kan, me Iya. time. Kalau sekarang kan nggak, dalam kesendirian aja, jenengan bisa banyak belajar tuh. Bisa internet, ada IG, ada yang informasi bener-bener luas. Nah, manfaatkanlah itu. Tapi itu kuncinya tadi ya. Insya Allah ujungnya bahagia. Bapak ngomong bahagia, saya jadi teringat perkataan dari bapak saya sendiri, Pak. Jadi waktu saya pulang, ya bapak kan pernah mengalami naik turun emosi segala macamnya. Itu pernah duduk lesu di dapur. Bapak itu. Bapak saya dulu, almarhum. Oh, sudah meninggal ya? Oh iya, waktu itu ya. Iya, Pak. Kemudian bilang gini, nanti mungkin teman-teman bisa ditranslate ya. Jadi salah satu bentuk ridho dengan takdir kita adalah dengan bahagia. Di bapak saya pernah bilang, urip kok, hidup kok terlihat lesu, itu cepat-cepat istighfar, karena bisa diartikan bahwa kita tidak ridho dengan anugerahnya. Jadi ya mau bagaimanapun ketika ya kita capek itu wajar, cuman tetap ridho dengan semua takdir Tuhan, dengan kita berbahagia tadi. Ya sampai sekarang ya seperti Bapak bilang tadi, misalkan di dompet tinggal 100.000 ya all is well. Saya masih punya banyak teman, Pak. Oh gitu ya. Teman saya tapi banyak, ya, Pak. iya. Teman banyak peluang untuk mencari kehidupan. Iya kan? Saya punya teman namanya Topik, Pak. Oh, Topik. Saya sering kali
Mas Topik. Sering kali kalau makan atau saya sedang kondisi tidak sehat itu ya, yang lainnya mungkin Grab, Gojek, GoFood, saya GoTopik Pak. Manfaatnya punya teman-teman yang apa ya? Ya kita kan kami ini juga saling tadi lah Superman is dead, saling mendukung, saling menyokong, kita sama-sama perlu bantuan teman-teman ya. Tadi ketika saya sedang gak enak badan atau ya kan fisik saya lemah Pak, rapuh seperti kaca yang mudah retak gitu Pak. Ya itu saya sakit, dia yang beliin makan gimana, begitu dia sakit ya saya tinggalin aja lah. Enggak, kebetulan ya kami saling backup. Terus terkait yang Bapak sampaikan tadi, ya memang kalau dilihat dari kondisi teman-teman dan kondisi sekarang memang relate sih Pak. Informasi sangat mudah, kemudian yang namanya cerdas itu tidak hanya cerdas dalam pelajaran atau dalam eksakta Pak ya, cerdas secara emosi, secara spiritual dan yang lainnya. Terus bagi teman-teman tadi yang mungkin mendengarkan podcast ini dari awal, yang tidak di skip ya, ini banyak nilai-nilai yang terkandung dari apa yang Pak Eko sampaikan tadi. Jadi istilahnya kalau kata Jalaluddin Rumi, ketika kita ke sarang lebah ambil madunya tapi jangan sampai rusak sarangnya. Jadi ambil sari-sarinya, apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita ya. Mari kita belajar dari Pak Eko dengan cerita kehidupannya tadi. Itu aja Pak? Ya. Atau ada mungkin 1-2 kata untuk teman-teman lagi? Kalau saya melihatnya gini, satu ya, jenengan sudah di JJP. Saya sudah di JP. Sudah di JP. Jadikan ini rumah jenengan. Dengan rumah, bangun yang megah, jangan hancurkan. Baik. Itu yang pertama. Kedua, isi rumah ini adalah keluarga jenengan. Seperti tadi cerita Mas Topik tadi. Iya. Benar, saya merasakan. Mungkin saya sekarang ketemu Mas Ibnu di Banjarmasin. Ya. Bisa jadi nanti ketemu lagi di Jakarta. Bisa jadi ketemu lagi di tempat lain. Sebetulnya orangnya itu aja sebelum saya pensiun ya. Iya. Nah, berbaiklah tadi. Temenmu tadi, ini adalah keluargamu. Bisa jadi tadi plus minus, aku pas randedet nih. Ya kan? Tadi go topik kan gitu ya. Iya, Pak. Itu tidak tertutup itu. Tidak tertutup karena itu tadi keluarga kayak kakak sama adik. Dan itu nanti akan ketemunya itu aja. Suatu saat jenengan jadi eselon 2 misalnya jadi direktur. Amin. Faras misalnya jadi kasubditnya atau kebalikan, tidak tertutup kemungkinan. Nah, itu tadi saya bilang. Anda sudah di rumah ini. Saya cerita tadi ya, kita sampai di titik jangan pernah ada kejadian seperti itu lagi. Semakin berdirilah DJP itu dengan megah. Dan tadi berbaiklah dan bereratlah dengan keluargamu. Itu aja sih kalau saya untuk anak-anak muda, karena panjang nih ceritanya. Dan kemungkinan itu bahwa kita semakin megah sudah ke arah situ. Data sudah kuat, semua dukungan sudah ngarah, kemudian semua KL dan lembaga sudah percaya, tinggal bangun ke masyarakat. Tapi balik lagi, itu semua balik ke kita. Itu tadi ya, pesan-pesan dari Pak Eko tolong dicatat. Banyak sekali tadi. Mungkin itu saja Pak di episode kali ini. Mudah-mudahan podcast ini tetap eksis ke depannya. Amin. Dan mudah-mudahan pendengarnya juga semakin banyak. Amin. Karena ya podcast bukan sembarang podcast. Podcast menyajikan yang bagus-bagus. Sekian apa Pak? Gini. Kemudian gini. Ngonten, ngobrol, inten. Iya, maksudnya di sini kan ada 2 orang Pak. Jadi sahdu gitu Pak. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin di akun-akun kami, podcast kami di Ngonten Ngobrol Inten.